Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya, kali ini kita akan update kembali perkembangan dan capaian yang ada di sirkuit Mandalika. Tepatnya satu putaran saja untuk sirkuit Mandalika, dimulai dari trek lurus yang memiliki panjang 700 meter dan memiliki lebar 15 meter. Oke, kita sekarang sudah berada tepat di atas trek lurus ini dan kita akan melihat bagaimana capaian yang ada di sini. Dan teman-teman bisa perhatikan untuk capaian yang ada di trek lurus ini, yaitu dari penghamparan gravel bed maupun penghamparan dari material tanah yang nanti akan dilakukan penanaman rumput di sisi kanan dari gravel bed ini. Kemudian untuk perakitan dari concrete barrier yang ada di sisi kanan di inner line surface road bagian kanan di trek lurus ini. Dan teman-teman perhatikan juga untuk aktivitas pengerjaan dari pengecoran di sisi kiri dari trek lurus, yaitu di area pit lane ini masih terus dilakukan. Jadi untuk capaian terakhir yang teman-teman saksikan di sini, untuk pit lane sudah terus melaju atau terus maju menuju ke arah tunnel pertama. Kemudian di sini untuk aktivitas pengerjaan yang terus dilanjutkan, yaitu di sisi kanan dari bagian dari pit lane ini masih dilakukan untuk pemasangan dari kerangka dasar sebagai lapis untuk dilakukan pengecoran di area pit lane ini. Dan kita akan lanjut menuju ke arah tunnel pertama di sayap kanan. Seperti apa kondisi dari sayap kanan di tunnel pertama ini, langsung saja kita melihat di sini. Teman-teman bisa saksikan untuk lapisan dasar di bagian retaining wall yang ada di sisi kiri dari sayap kanan ini sudah dilakukan dan nanti akan dilanjutkan dengan penimbunan. Dan teman-teman perhatikan juga untuk aktivitas pengurasan yang ada di sini masih terus dilakukan, dan kita melihat menuju ke arah sayap kiri melalui dari sayap kanan di tunnel pertama ini. Untuk capaian yang ada di sayap kiri dari penanaman beberapa pohon yang sudah dilakukan di sisi kiri dan kanan retaining wall yang ada di sayap kiri ini. Kemudian kita maju melihat bagaimana capaian secara detail untuk hasil pengerjaan dari sayap kiri di tunnel pertama ini. Jadi sebagian besar aktivitas pengerjaan untuk di sisi kiri dari sayap kiri ini terlihat untuk beberapa alat berat yang terparkir di sana sudah melakukan perataan di area sekitaran dari area pedok, hingga nanti akan memberikan kesan luas yang bagus untuk dipandang ketika nanti beberapa para penonton akan masuk melalui gerbang dari sayap kiri menuju ke zona sirkuit Mandalika. Dan teman-teman kita lanjut menuju ke arah tikungan yang pertama. Seperti apa untuk kondisi di sore hari ini di tikungan yang pertama menuju ke arah tikungan yang kedua. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini untuk hasil dari penggalian untuk penanaman pipa atau jalur keluar air yang diserap oleh drainase Oroton ini sudah dilakukan pengecoran di sisi kiri dari drainase Oroton yang ada di trek lurus yang menuju ke arah tikungan yang pertama ini. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana pengerjaan di sisi kanan dari trek yang menuju ke arah tikungan yang kedua, di mana di sana sedang dilakukan penimbunan dan pemadatan di area penggalian hasil penanaman wisbat yang ada di sisi kanan dari trek yang menuju ke arah tikungan yang kedua. Namun kita perhatikan secara dekat dan melihat pergerakan dari ekskavator yang terus melakukan pemadatan dan perataan. Kemudian di sisi kanan dari tikungan yang kedua ini terlihat untuk pengerjaan yang ada di sana, terlihat untuk penanaman dari pipa, di mana difungsikan nanti sebagai jalur serapan dari drainase Oroton yang ada di sisi kanan di tikungan yang kedua ini. Kemudian kita melihat sebagian besar pengerjaan difokuskan di tikungan keempat menuju ke arah tikungan yang kelima. Namun sebelum kita sampai di sana, kita lihat dan kupas untuk hasil capaian yang ada di tikungan yang kedua, ketiga, dan keempat. Dan untuk hasil pengerjaan yang ada di long left penalty yang ada di sisi kanan tikungan yang kedua dan ketiga
sudah sangat signifikan untuk hasil pemadatannya, dan nanti akan dilanjutkan untuk disempurnakan kembali. Dan nanti kita akan melihat juga bagaimana capaian yang ada di sisi kiri dari tikungan yang keempat, yaitu proses penimbunan yang dilakukan atau hasil dari penimbunan di sisi kiri dari tikungan yang keempat ini. Jadi seperti inilah untuk kondisi di tikungan yang kedua, ketiga, dan keempat ini. Untuk hasil pengaspalan lapisan pertama terlihat hitam mengkilap. Kemudian kita melihat juga di tikungan yang keempat menuju ke arah tikungan yang kelima, di mana di sisi kiri dari tikungan yang keempat menuju arah ke tikungan yang kelima ini dilakukan untuk penuangan dari material kerikil halus yang nanti diperuntukkan sebagai titik jatuh para pembalap apabila mengalami insiden di sirkuit Mandalika ini. Kita langsung saja melihat secara detail untuk aktivitas penuangan dari material kerikil yang nanti diperuntukkan sebagai area gravel bed ini. Dan sepanjang dari trek yang menuju ke arah tikungan yang kelima terlihat untuk penuangan dan penumpukan dari material kerikil ini, dan nanti akan diratakan oleh alat berat dari grader yang masih belum terlihat di sini. Dan sepertinya untuk kondisi saat ini untuk pengerjaan sudah sangat terlihat di bagian dari tikungan yang pertama menuju ke arah tikungan yang kelima, dimana untuk batas kemarin terakhir yang dilakukan pengaspalan lapisan pertama yang menuju ke arah trek yang ada di tikungan yang keenam ini. Dan disinilah merupakan tempat akhir dari pengaspalan lapisan pertama beberapa hari yang lalu, dan akan siap dilanjutkan kembali menuju ke arah tikungan yang ke-6 dan ke-7. Dan teman-teman perhatikan di sini untuk dua alat finisher yang terparkir di sini standby dan akan melanjutkan pengaspalan beberapa hari ke depan. Dan terlihat juga untuk dua pemuda-pemuda yang ada di sini sedang melakukan pose di depan dari alat finisher yang ada di sini. Kemudian untuk pelapisan frame coat yang menuju ke arah tikungan yang ke-6 dan menuju ke arah tikungan yang ke-7 sudah dilakukan. Dan teman-teman bisa perhatikan di sini untuk hasil dari pelapisan frame coat yang akan terus dilakukan hingga menuju ke arah tikungan dari tikungan ke-9, di mana di sana sedang dilakukan proses pengerjaan dari pengoneksian dan pembentukan dari badan trek. Kemudian untuk aktivitas yang ada di tikungan yang ke-6 menuju ke arah tikungan yang ke-7 di sini terlihat untuk dua alat berat yang ada di track line yang menuju ke arah tikungan yang ke-7 ini sedang melakukan aktivitas perataan dan pemadatan material dari subgrade yang nanti akan segera dilanjutkan dengan pelapisan dari subbase hingga nanti akan dilanjutkan kembali dengan pelapisan frame coat menuju ke arah tikungan yang ke-7, bahkan menuju ke arah tikungan yang ke-8 dan 9. Dan untuk capaian yang lain yang ada di tikungan yang ke-7 di sini untuk penanaman rumput sudah terlihat sangat hijau. Kemudian kita akan melihat bagaimana pengerjaan atau hasil dari penimbunan di sisi kiri atau di sisi kanan dari tunnel yang kedua di sini. Untuk penimbunan masih terus dilakukan sehingga nanti akan menutupi dari retaining wall yang ada di sisi kiri dan sisi kanan yang ada di tunnel kedua di sayap kanan ini. Teman-teman bisa perhatikan juga untuk aktivitas pengerjaan memang difokuskan di area tikungan yang ke-6 menuju ke arah tikungan yang ke-9. Di sini untuk hasil pengoneksian antara tikungan yang ke-8 menuju ke arah tikungan yang ke-7 terlihat dari sisi kiri dan kanan sudah dilakukan untuk pelapisan dari frame coat yang nanti akan segera dilakukan pengaspalan di sini. Kemudian kita melihat untuk capaian yang ada di sisi kiri dari tunnel kedua di sini untuk pemasangan dari pagesting yang sudah dilakukan, tinggal dilakukan untuk pengecoran nantinya. Dan di sini kita melihat juga untuk hasil dari penghamparan dari gravel bed yang ada di badan tunnel yang kedua, di mana di sini sudah dilakukan material dari kerikil sudah dituangkan dan dihamparkan di sini. Dan kita akan melihat bagaimana
capaian yang ada di tikungan yang ke-8 menuju ke arah tikungan yang ke-9. Di sekitaran dari tikungan yang ke-8 dan 9 ini pengerjaan difokuskan untuk di badan trek yang terus dilakukan, dan di sisi kiri dari tikungan yang ke-8 menuju ke arah tikungan yang ke-9 untuk drainase horoton yang terus dilakukan pemasangan menuju ke arah luar dari sisi kiri di tikungan yang ke-9 ini. Dan teman-teman bisa perhatikan juga untuk aktivitas pengerjaan yang ada di trek yang menuju ke arah tikungan yang ke-9 dan 10 ini. Untuk pengerjaan difokuskan di badan dari trek, terlihat untuk alat berat grader yang sedang maju mundur di area badan dari trek yang menuju ke arah tikungan yang ke-10. Dan di sini untuk aktivitas pengerjaan benar-benar dikebut untuk mengoneksikan antara tikungan yang ke-7 menuju ke arah tikungan yang ke-8, 9 dan 10. Oke, kita lanjut menuju ke arah tikungan yang ke-10 seperti apa. Namun kita akan mengambil visual dari ketinggian 120 meter, melihat bagaimana ujung dari tikungan ke-10 ini seperti apa. Kemudian kita akan lanjut menuju ke arah tikungan yang ke-11, 12 dan 13, melihat bagaimana progres dan capaian yang ada di sana. Dan sekarang kita berada di tikungan yang ke-11 menuju ke arah tikungan yang ke-12, di mana di sini capaian yang ada sudah dilakukan untuk penghamparan dari gravel bed yang ada di tikungan yang ke-12. Kemudian di sini di sisi kiri dari tikungan yang ke-12 terlihat untuk alat berat bulldozer yang ada di sisi kiri terus melakukan perataan di bagian dari material pasir yang ada di sisi kiri dari tikungan yang ke-12 ini. Dan teman-teman kita perhatikan juga untuk capaian secara menyeluruh dari tikungan yang ke-12 melalui dari sudut dari tikungan yang ke-12 dengan ketinggian 50 meter, dan melihat secara keseluruhan untuk hasil pengerjaan dari tikungan yang ke-11 menuju ke arah tikungan yang ke-12 bahkan menuju ke arah tikungan yang ke-13 ini. Jadi teman-teman perhatikan di sini untuk capaian yang ada di tikungan yang ke-12 ini terlihat untuk penanaman rumput maupun peletakan dari konkrit barrier dan penghamparan dari gravel bed sudah dilakukan. Dan kini kita akan lanjut menuju ke arah dari tikungan yang ke-13, di mana terlihat di sana untuk alat berat cold milling dan vibrating roller yang masih melakukan aktivitasnya. Kita lihat secara dekat untuk melihat bagaimana capaian yang ada di sini. Dan di sini untuk aktivitas pengerjaan masih terus dilakukan oleh alat berat vibrating roller yang terus memadatkan hasil dari penghamparan dari subgrade maupun nanti akan dilanjutkan dengan pelapisan dari subbase di sini. Dan di sini untuk pengikisan yang dilakukan sudah sampai di ujung dari tikungan yang ke-13. Dan teman-teman bisa perhatikan untuk aktivitas pengerjaan di sini masih terus dilanjutkan. Kemudian kita akan lanjut menuju ke arah tikungan yang ke-13, 14 dan 15. Seperti apa kondisi terakhir yang ada di sana dan melihat bagaimana atau apakah ada aktivitas selanjutnya yang dilakukan di tikungan yang ke-13 dan 14 ini. Jadi untuk pengerjaan yang ada di tikungan yang ke-13 dan 14 ini terlihat alat berat ekskavator yang sedang melakukan perataan dan penghamparan dari material tanah yang ada di sisi kiri yang nanti akan diperuntukkan sebagai area rumput di sisi kiri dari tikungan yang ke-13 dan 14 ini. Dan kita akan lanjut menuju ke arah tikungan yang ke-15 melewati dari badan drainase induk yang ke-8, dan kita akan juga melihat bagaimana capaian dari pengerjaan atau pengoneksian antara drainase horizontal yang terpotong oleh drainase induk yang ke-8 di tikungan yang ke-14 menuju ke arah tikungan yang ke-15 ini. Langsung saja kita melihat bagaimana kondisi saat ini untuk drainase horizontal yang kemarin dari video saya yang beberapa hari yang lalu. Terlihat untuk pengerjaan dari penyambungan dan pemasangan dari drainase horizontal yang ada di badan drainase induk yang ke-8 ini.
Dan di sini untuk hasil dari pemasangan masih belum terkoneksi dari pemasangan drainase Horoton yang melewati dari badan dari drainase induk yang ke-8 ini. Kemudian kita akan lanjut menuju ke arah tikungan yang ke-15, 16 dan 17. Dan di sini kita memperhatikan untuk pengerjaan dari penanaman wis beton yang sudah terlihat signifikan yang terus dilakukan. Dan kemudian untuk kita saksikan juga untuk pengerjaan di area run up yang ada di tikungan yang ke-15 dan 16 di sisi kiri, dan untuk pengerjaan dari area gravel yang ada di tikungan yang ke-15 dan 16 ini. Dan di sini kita lihat juga untuk penanaman yang terlihat di sini di bagian tengah dari tikungan yang ke-15, 16 dan 17 terlihat untuk beberapa dari tanaman bunga yang sudah dilakukan penanaman di sini untuk segera dihijaukan. Dan nanti kita akan menuju ke arah tikungan yang ke-17 seperti apa kondisi terakhir dan capaian untuk pemasangan dari drainase Horoton yang ada di sisi kiri dari tikungan yang ke-17. Dan kita akan mengambil visual dengan ketinggian sekitar 40 meter menuju ke arah tikungan yang ke-17. Dan tentunya saya akhiri untuk video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai dengan akhir. Tanpa ada dukungan dari teman-teman semua, channel ini tidak akan berkembang dengan baik, memberikan informasi updatean terkini terkait perkembangan dari sirkuit Mandalika. Ingat, apabila teman-teman suka dengan video ini, cukup bantu saya dengan cara subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita akan mengambil visual dengan ketinggian 170 meter melihat secara keseluruhan dari sirkuit Mandalika dan mengakhiri dari sunset yang berada di sebelah barat dari Hotel Novotel dan Hotel Palmen yang ada di sini. Terima kasih. Salam MotoGP.